Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama memenuhi segala kewajiban yang telah Allah tentukan kepada kita. Termasuk kegiatan yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Sesungguhnya kegiatan tadarus ini adalah kegiatan pengganti bagi siswa-siswi yang berada di Madrasah Karya Madani yang biasanya dilakukan di Masjid Al-Mutakin. Dilakukan pada jam sebelum masuk, jam 8.30 sampai jam 9. Baik anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat semuanya, maukah kita termasuk orang-orang yang selalu berbuat kebajikan sebagaimana dijanjikan oleh Allah, hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Allah akan memberikan petunjuk dan rahmatnya lil muhsinina, bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Siapa yang berbuat kebajikan itu adalah alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Di dalam ayat ini Allah memberikan 3 ciri orang yang akan diberikan petunjuk dan orang yang akan diberikan rahmat. Yakni adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Apa cirinya berbuat kebajikan menurut Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Yaitu orang-orang yang mereka mendirikan sholat. Yuqimunas sholat, mendirikan sholat, membangun sholat. Artinya apa? Orang yang muhsin yang pertama yang menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendirikan, membangun sholat. Dari apa yang kita lakukan ketika kita sholat harus membangun dirinya, bahwa dirinya adalah berbeda dengan orang yang tidak melaksanakan sholat. Baik pakaiannya, baik tata kramanya, baik ucapannya, itu harus berbeda dari orang yang tidak pernah sama sekali melaksanakan sholat. Semangatnya, tepat waktunya, ada efek terhadap pribadinya dari sebelum, sedang, dan setelah sholat. Maka tidak salah nanti di akhirat kelak apabila sholat, ketika Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang sholat dan sholatnya tidak bermasalah dengan kita, maka kita akan selamat. Tapi kalau sholat itu yang pertama akan ditanya di akhirat kelak. Kenapa demikian? Karena memang dari sholat itulah seharusnya muncul sifat-sifat yang memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul yang membuat kita selamat bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak.
di dalam sholat ada kalimat janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Tuhan semesta alam. Jadi kita itu sangat kecil sekali. Orang yang sholat tidak akan sombong. Kenapa? Karena dia merasa kecil. Siapa yang besar? Yang besar adalah kalimat takbir yang pertama yang kita ucapkan dalam sholat. Allahu Akbar. Allah maha besar, bukan lagi besar, tapi Allah itu maha besar. Nah, sahabat-sahabat sekalian semuanya, apalagi yang sudah belajar tentang IPA, buktikan kebesaran Allah. Buktikan Allah itu maha besar dari pelajaran yang kita pelajari dalam IPA. Allah menerangkan di dalam Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamaytun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Nah, itu potongan ayat yang menerangkan tentang bagaimana terciptanya manusia. Manusia diciptakan dari alaqah, darah daging yang menempel seperti lintah. Alaqah itu lintah. Itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Dan sekarang sudah kedokteran sudah maju, teknologi sudah maju, dan ternyata apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu benar adanya. Padahal ketika Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, itu belum ada teknologi kedokteran. Nabi Muhammad sudah menyampaikan melalui Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah membuktikan bahwa Al-Quran itu betul panduan bagi manusia selama hidup di dunia. Maka pantaslah ketika kita mengatakan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagaimana alaqah itu darah gumpalan darah yang menempel di dalam rahim ibunda kita, itu sudah disebutkan. Kemudian gumpalan darah itu berubah menjadi daging itu berubah menjadi tulang itu dibungkus oleh daging, dan Allah menyempurnakan menjadi makhluk yang paling sempurna. Itulah sekilas tentang bagaimana Allah menerangkan terbentuknya manusia di dalam rahim ibunda kita. Itu luar biasa. Itu hanya baru satu ayat. Kita lihat lagi ke langit, ke ruang angkasa, ciptaan Allah yang luar biasa. Matahari yang tidak bisa dimatikan oleh kita, yang panasnya luar biasa. Allahu Akbar. Seandainya Allah menggeserkan
2 meter, bukan 2 meter, 1 senti saja dari posisi yang semula lebih dekat dengan kita, pasti suhu dan cuaca itu akan berubah drastis. Maka apa yang akan terjadi? Gosonglah tumbuh-tumbuhan, gosonglah kita. Baru saja bergeser sedikit, Allah membuat sistem yang luar biasa di luar angkasa. Sehingga ada malam, ada siang, ada musim hujan, ada musim kemarau. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak mungkin orang sombong ketika dia melaksanakan atau sudah mendirikan sholat. Karena dirinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan setiap hari kita membaca Al-Quran, setiap hari memahami sedikit demi sedikit Al-Quran, dan pada akhirnya kita mampu melakukan alladzina yuqimuna shalah, mampu melakukan, mendirikan, membangun sholat yang imbasnya kepada diri kita, sehingga kita betul-betul menyatakan dari takbir yang kita ucapkan dalam sholat kita betul-betul menyentuh hati kita, membuka pikiran kita, sehingga kalimat itu bukan hanya kalimat yang terucap dari mulut saja, tapi diyakini oleh hati, kemudian dibuktikan oleh akal dan pikiran kita bahwa benar Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak pernah menghapus dan menghilangkan kalimat takbir itu. Dimanapun kita berada, kapanpun, kondisi apapun, termasuk ketika kita di dalam sholat kita, apalagi di luar sholat pun, tidak pernah menyatakan bahwa Allah Maha Kecil, sehingga kita tidak ingat adanya Allah ketika kita berperilaku, ketika kita berbicara, ketika kita beramal. Tetap hadirkan Allah selalu ada di hadapan kita, dan Allah adalah Rabbul Alamin, Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan tadarusnya. Dan untuk pertemuan kali ini, buka Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 191. Kemarin halaman 20 sampai 29, sekarang sampai halaman 30 dan halaman 31. Baik. Kita mulai dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum dzalika jazaa'ul kafirin. Fa in tahaw fa innallaha ghafurur rahim. Wa qatiluhum
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita baca dengan membaca pula terjemah dan maknanya menambah wawasan bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang mampu melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan maka Allah akan memberikan petunjuk kebaikan-kebaikan yang lain. Seandainya Allah sudah menunjukkan jalan arah kemana kita harus melangkah, insya Allah ketenangan, kemenangan di dalam hati kita akan kita raih. Mudah-mudahan itu semua ada di dalam diri kita. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ridho. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.